Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat GBMCC yang diberkati Tuhan. Senang dapat menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara di awal bulan Oktober tahun 2022. Dan memasuki bulan ini, pesan firman Allah buat kita terambil dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa hari-hari ini kita banyak mendengar informasi baik di media televisi maupun media-media sosial. Saudara, bahwa ada ancaman di depan mata kita, itu ancaman krisis global. Dan ini sedang terjadi di beberapa benua dan tidak terkecuali juga sedang mengancam bangsa kita. Dan tidak terkecuali bagi kita juga orang percaya. Ketika mendengar hal ini, kita pasti mungkin akan muncul kekhawatiran. Bagaimana dengan bisnis, bagaimana dengan rumah tangga, bagaimana dengan karir, pekerjaan kita, dan sebagainya. Tetapi melalui firman Allah ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa biarlah kita tetap percaya bahwa firman Allah itu berotoritas atas hidup kita. Kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Artinya bahwa tentunya ini merupakan apa yang sudah diinformasikan kepada kita, ini merupakan sudah melalui kajian, bahkan riset dari para ahli. Tetapi di balik fakta-fakta ini, kita harus tetap percaya bahwa ada fakta lain, yaitu bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus Tuhan, adalah Allah yang tidak pernah berubah. Alkitab katakan dulu, hari ini, sampai selamanya. Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Dan saya mau sampaikan bahwa satu cerita di dalam firman Allah dalam kitab Bilangan, bagaimana satu kisah bangsa Israel ketika di bawah pimpinan Musa membawa bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian. Saudara, ketika mereka ada dalam masa di mana sedang dekat tanah perjanjian, Musa mengutus ada kurang lebih 12 pengintai untuk melihat negeri itu. Dan kita melihat dari 12 orang yang diutus, mereka semua kembali dan memberikan informasi. 10 orang, Alkitab berkata, mereka memberikan informasi yang buruk. Mereka bahkan menambah-nambahi supaya bangsa Israel menjadi tawar hati. Tetapi ada 2 orang, Alkitab berkata Yosua dan Kaleb, mereka menyaksikan hal yang sama. Mereka berkata betul apa yang disaksikan di sana, ada orang-orang raksasa, ada orang-orang yang mungkin susah untuk ditaklukkan. Tetapi mereka perkatakan firman Allah, mereka berkata bahwa kita percaya Allah yang kita sembah sanggup menyertai kita, dan bersama Tuhan kita akan memenangkan dan merebut tanah perjanjian. Dan sudah Alkitab mengisahkan generasi Yosua dan Kaleb lah yang berhasil mewarisi dan menduduki negeri yang dijanjikan. Kenapa? Saudara, karena mereka hidup bukan karena mereka melihat, tetapi mereka percaya bahwa apa yang dijanjikan oleh firman Allah itu pasti akan digenapi. Nah, hal yang sama juga saya percaya akan menjadi bagian hidup Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, Pak, bagaimana? Apa menjadi bagian saya untuk saya lakukan di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah pergumulan yang ada di depan mata kita? Saudara, firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan, Yakobus 2 ayat 20 berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nah, saudara, ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Nah, untuk mengubah iman yang mengubah kemustahilan, itu harus dimulai dengan ketaatan. Biarlah mulai hari ini Bapak Ibu Saudara belajar taat firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, mari kita lakukan dengan setia. Dan saya percaya dengan ketaatan kita dapat mengubah hal-hal besar yang ada di depan kita. Selamat beribadah, shalom, Tuhan Yesus memberkati.